Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradisky Kurniawan dengan NIM 22410102063 dari kelas Data Mining B. Saya di sini akan presentasikan tentang praktikum 89 Data Mining tentang Perceptron dan Ensemble Classification. Untuk soal yang pertama, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada data weight dan Piscansor. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Kemudian untuk soal yang kedua, kita diminta untuk ulangi proses klasifikasi menggunakan backend dengan base classifier Perceptron pada dataset weight dan Piscansor gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimator sama dengan 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Kita langsung menuju soal yang pertama. Untuk pertama-tama, kita akan mengimportkan datasetnya. Kemudian kita mengimportkan standar scalar yang mana digunakan untuk menghitung nilai dari standar atau menormalisasi. Kemudian kita mengimportkan Perceptron digunakan untuk melakukan klasifikasi nanti. Kemudian kita mengimportkan train test split gunakan untuk split data. Kemudian kita mengimportkan akurasi skor yang mana nanti digunakan untuk menghitung akurasi skor. Kemudian kita mengimport NumPy ASP. Kemudian import backend classifier digunakan untuk menghitung klasifikasi yang menggunakan assembly nanti. Kemudian kita run. Kemudian kita melakukan all variable areas, yaitu dengan when sama dengan dataset when. Nah, digunakan untuk menampung dataset when. Kemudian kita buat variabel x y sama dengan when the data, di mana nanti di variabel x y ini nanti isinya adalah data set y yang termasuk atribut. Kemudian kita buat variabel gyn sama dengan when the target, di mana nanti isinya data set when yang termasuk target atau class. Kemudian kita untuk menampilkan class-nya kita menggunakan gyn -2 dengan 5. Kita di sini akan menampilkan 5 data teratas, data kelas teratas menggunakan gyn -2 5 ini. Dan untuk ini 5 indeks pertama itu ada 0 dan 0. Kemudian untuk menampilkan atributnya kita menggunakan x y dengan 2 dan 5. Nah, untuk gajinya seperti ini. Kemudian untuk perbandingannya 0,2. Pertama kita bagi data set menjadi termasuk data training dan data testing. Pertama kali kita melakukan xtrain, ytest, ytest sama dengan train test split dengan parameternya xyn, yn, test size 0,2 sebagai perbandingan 0,2, di mana xtrain itu untuk menampung data source yang akan di training dan xtest ini untuk menampung data target yang akan di testing. Kemudian untuk ytrain untuk menampung data source yang akan digunakan untuk training. Kemudian ytest digunakan untuk menampung data yang digunakan untuk testing. Kemudian untuk train test split digunakan untuk membagi data train dan data testing. Kemudian untuk x, y, dan y adalah nama variabel yang digunakan saat mendefinisikan data source dan data target yang di atas tadi. Kemudian untuk test size digunakan untuk mendefinisikan perbandingan data training. Nah, di sini kita menggunakan 2 karena kemudian kita buat data-data yang ada di atribut dataset menjadi standar. Nah, di sini kita menggunakan fungsi menstandarisasi atau normalisasikan tadi dengan cara membuat variabel sj sama dengan standard scalar. Nah, di sini untuk mendapatkannya
nilai standar itu dengan cara perhitungan, yaitu data kurangi rata dibagi standar deviasi. Kemudian kita melakukan fit dengan cara sc.fit dengan parameternya extract. Kemudian kita melakukan transform untuk extract dengan cara extract.std sama dengan sc transform extract. Kemudian kita melakukan transform untuk data xtest dengan cara xtest std sama dengan sc.transform xtest. Kemudian kita membuat variabel ppn sama dengan perceptron eta 0 sama dengan 0,1 random state 0,1, yaitu kita di sini ingin memanggil fungsi perceptron dengan parameternya yaitu eta 0 atau konstan dengan 0 yaitu 0,1. Kemudian untuk random state-nya itu 0. Kemudian kita melakukan fit dari hasil ppn dengan parameternya xtrain, std, dan dtrain. Kemudian kita melakukan membuat prediksi kelas yaitu dengan upredict sama dengan ppn predict. Dan di sini kita mengambil fungsi predict dengan parameternya xtest, std. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan print akurasi 2f. Di sini kita menggunakan 2f karena kita ingin menampilkan 2 angka di belakang koma. Semisal kita ingin menampilkan 3 angka di belakang koma, kita menggunakan 3f. Seperti itu. Terus kita mengambil fungsi akurasi skor dengan parameternya yaitu ytest dan ypref. Run. Nah, untuk akurasinya yang pertama itu ada 0,92. Tadi kan kita di atas disuruh tentukan data akurasinya yang itu tadi berapa ya? 0,92. 0,92 ya. 0,92. Sekarang kita menuju yang 0,3. Data WN 0,3. Nah, untuk data WN 0,3 ini sama seperti yang tadi, bedanya ada di test size-nya atau prediksinya. Ya, di sini kita menggunakan yang 0,3. Kita run. Untuk akurasinya yang ketiga ini 1,0. Ini untuk WN 0,4 yang berbeda hanya untuk test size-nya atau prediksinya 0,4. Kita run. Nah, untuk yang WN 4 ini akurasinya 0,99. Sebenarnya untuk akurasinya itu saat kita run kembali akan berubah setiap kali kita run. Nah, misalnya seperti ini, kita coba run lagi untuk WN 0,2 nya. Nah, akan berubah tadi sebelumnya 0,96 sekarang menjadi 0,9. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita soal nomor 2 untuk yang lain, yaitu ulangilah proses klasifikasi menggunakan Bayesian dan best class classification perceptron dengan dataset WN dan best case menggunakan perbandingan tes 0,3, masing-masing menggunakan perbandingan n. Nah, seperti tadi, kalau kita menggunakan WN sebagai dataset WN yang di atas, kita akan mengambil dataset WN trend dengan WN dan data menggunakan menampung atributnya, dan di WN target untuk menampung dataset WN yang target atau kelas. Dan kita membuat key dataset menjadi termasuk data training dengan data test dengan perbandingannya 0,3 seperti tadi. Tertaran terlebih dahulu. Kemudian membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi standar dengan SC sama dengan standar classifier, izin fungsi untuk menstandarkan nilai atau
menormalisasikan, yaitu kemudian kita melakukan fit dengan parameternya xtrain, kemudian kita transform untuk xtrain dengan cara xtrain std sama dengan std transform xtrain, kemudian melakukan transform untuk xtest sama dengan xtest.std sama dengan std transform untuk xtest. Kemudian kita melakukan proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classification perceptron, dengan cara kita buat variabel ppn2 sama dengan perceptron eta sama dengan 0,1 dengan random step 0. Nah, ini kita menggunakan fungsi perceptron dengan parameternya eta 0 itu sebanyak 0,1 dengan random step-nya itu 0. Kemudian kita buat variabel bc dengan mengambil fungsi Bayesian classifier dengan parameternya base estimator ppn dua variabel ini tadi untuk hitungan tadi. Kemudian untuk n estimatornya kita menggunakan 100. Kenapa 100? Kenapa mintanya tadi ada 100, 200, dan 300. Yang pertama-tama ada 100 dengan add jobs-nya sama dengan min 1, dimana min 1 ini digunakan untuk mengaktifkan prosesor. Kemudian kita lakukan fit dari hasil Bayesian dengan parameter xtrain dan gettrain. Kemudian kita melakukan prediksi, yaitu ypred sama dengan bc dan predik dengan parameternya xtrain std. Nah, kemudian untuk menghitungnya atau akurasinya kita menggunakan fungsi akurasi. Sebenarnya saya menggunakan variabel, saya menuliskan variabel akurasi sama dengan akurasi skor dengan parameternya ytest dan ypred. Untuk mengetahui berapa akurasinya kita menggunakan print accuracy of Bayesian classification and estimator 100 dengan 3. Di sini kita menggunakan 3 kali bukan koma dengan coba sekarang kita print kebenaran hasilnya berapa. Nah, untuk hasilnya itu ada 1,00. Nah, di sini juga seperti yang data yang tadi kita buat di atas. Kalau kita run itu datanya akan berubah. Misalnya kita run dari atas. Nah, jadi 0,93. Kita terlebih dahulu untuk akurasi buat akurasi yang 100 sama dengan 0,9 berapa tadi? 63. Kemudian kita ubah tadi yang diminta estimatornya yaitu di 200. Coba kita run berapakah estimatornya. Ini yang basic aja. Ini yang 200. Coba berapa hasilnya. Yang 200 itu ada 1,0. 200 sama dengan 1,0. Nah, kemudian 300 berapa? 300. Nah, 300 itu bentar. Nah, 0,981. Untuk selanjutnya untuk soal pertama yang discanser sama sih sebenarnya dengan tadi. Pertama kita buat variabel base cancer menggunakan dataset base cancer di mana digunakan untuk menampung dataset base cancer. Terus untuk base cancer data digunakan untuk
menampung isinya, yaitu dataset cancer yang termasuk atribut. Untuk base cancer digunakan untuk menampung data set base cancer yang isinya target atau kelas. Kemudian untuk menampilkan pasti kita tinggal base cancer. Nah, sini ada 0,0. Untuk menampilkan atributnya sama seperti tadi. Nah, ini data atribut teratas. Base cancer 0,2 tadi. Nah, untuk hasilnya itu ada 0,96. Kemudian yang 0,3 ini hasilnya ada 0,93. Nah, ini ada 0,95 untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya akurasi base cancer ini sama seperti BN, yaitu berubah-ubah sesuai dengan random state-nya tadi, berubah-ubah. Nah, jadi saya menuliskan akurasinya itu akurasi yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua yang breast cancer. Kalau soal yang kedua yang breast cancer itu sama seperti yang bukan tadi, bedanya kita di sini menggunakan data yang breast cancer. Karena untuk yang 200 itu ada 0,97 dan kalau 100 hasilnya akan 100 itu 0,959. Selanjutnya untuk yang 300 coba untuk akurasi base cancer yang menggunakan estimatornya 100 maupun 200 dan 300 ini juga berubah sesuai dengan random state-nya tadi. Jadi untuk yang akurasi band dan base cancer-nya ini juga yang saya ambil untuk yang pertama saya run. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.